Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semuanya ya di Ahad malam ini. Di sini aku akan update pertama soal Safawi Rashid ya. Apakah performa Safawi Rashid yang nampaknya nih makin menurun? Apakah akan mempengaruhi beliau di musim depan ya? Nasibnya seperti apa di JDT? Kedua soal De Paula ya, ini ada artikel yang mengkaitkan status De Paula yang berakhir kontrak, apakah akan pindah ya, walaupun memang kita tahu ada statement dari official Johor terkait player tempatan dan juga import ya sebelum ini, dan juga rumor-rumor soal kepindahan player JDT yang lain ke klub yang lain juga tentunya. Serta yang terakhir soal Selangor yang dikaitkan akan menjadi ancaman Sabah untuk mendapatkan tiket ke Piala AFC. Nah, seperti apa? Langsung saja kita bahas soal Safawi Rashid ya. Oke, Safawi Rashid ini menurut aku gimana ya? Memang cukup disayangkan performa beliau ini tak kunjung kembali ya. Dalam artian aku tak tahu apakah memang karena beliau ini yang tak mendapatkan kesempatan, atau memang udah mulai berturun ya, atau ya memang mungkin boleh jadi kalah bersaing ketika sedang di latihan ya, atau seperti apa. Karena kita tahu awal-awal saya mengikuti bola sepak Malaysia, Safawi Rashid adalah pemain paling berharga yang dimiliki oleh Malaysia ya, dengan kontribusinya untuk tim nasional Malaysia dan juga Johor Darul Ta'zim pada masa itu. Sampai pada saat itu Safawi Rashid mendapatkan tawaran ke Portimonense dan itu disupport habis, disupport penuh oleh Tunku Mahkota Johor ya, dan akhirnya Safawi Rashid ke Portugal, kasta tertinggi, ke Portimonense. Tetapi sayang sekali Safawi Rashid tidak sekalipun mendapatkan debutnya di Portimonense senior gitu. Jadi akhirnya balik lagi, tapi ketika balik posisi beliau itu sudah diisi oleh Arif Aiman, dan sampai sekarang Arif Aiman menunjukkan konsistensi, bahkan peningkatan yang sangat signifikan, dan sekarang menjadi andalan dari Johor Darul Ta'zim. Sedangkan Safawi Rashid hanya sesekali dari bangku simpanan masuk ya, kadang-kadang memang boleh cetak gol ya, tapi belakangan ini nampaknya di era Bidoglio ini, khususnya perlawanan-perlawanan terakhir ya, aku tak tahu apakah mungkin faktor dan lain, tapi nampaknya kesempatan yang dimiliki Safawi Rashid ini kurang banyak. Terakhir ya, ketika di Piala Malaysia pun Safawi Rashid tak masuk ke starting 11 dan dari bangku simpanan ya, dan bahkan di leg kedua ya, ketika melawan Kelantan yang notabene sebenarnya sudah dipastikan ya, walaupun harus main leg kedua bermain di kandang, itu pun ketika Arif Aiman tidak dimainkan, Safawi Rashid belum mendapatkan kesempatan. Dan ternyata Safawi Rashid diturunkan ketika melawan Persis Solo yang notabene itu adalah laga persahabatan, dan di situ pun Safawi Rashid kurang menunjukkan gregetnya ya, sebagai seorang pemain yang memang ketika sedang berada di peak performance luar biasa ya. Kalau dari catatan memang Safawi Rashid selama musim 21-22 ini total bermain 25 ya. Dan mungkin ini 25 perlawanan tapi menit bermainnya sangat sedikit ya. Jadi karena mungkin sering kali tidak sebagai starting 11. Di liga beliau cetak 2 jaringan di AFC Champions League 1, Malaysia FA Cup 2, di AFC Champions League cetak jaringan, FA Cup 1, Piala Malaysia 1. Jadi total ada 4 jaringan dan 6 assist ya. Ini catatan yang ya kurang baik lah untuk seorang Safawi Rashid. Nah, ini pertanyaannya, apakah karena kan ini udah berarti 2 musim ya, 2 musim kalau aku tak silap, 2 atau 3, 2 musim Safawi Rashid tidak menunjukkan progres. Dan kita tahu, menurut aku selama masih ada Arif Aiman ya, nampaknya agak sukar nih Safawi Rashid untuk menembus starting 11 apabila memang
Arif Aiman ini terus menunjukkan konsistensi, apalagi secara umur masih sangat muda Arif Aiman ini, dan mentalitinya juga mulai baik sekali Arif Aiman. Agak berat nih untuk Safawi Rashid. Nah, kita tunggu saja ini keputusannya Safawi Rashid musim depan seperti apa ya. Karena kan memang sudah dirilis dari Alistar Edward bahwa untuk semua player tempatan dan import akan dipertahankan yang senior gitu. Berarti kan termasuk Safawi Rashid juga. Tapi biasanya kan jadinya ada opsi pinjam dan segala macam. Tapi ya apakah itu dibenarkan oleh manajemen? Jadi kadang dari Safawi Rashid sendiri nanti seperti apa gitu. Nah, kita doakan ya Safawi Rashid agar kembali ke peak performanya dan mendapatkan kesempatan bermain, dan kita tunggu saja. Tapi sih nampaknya menurut aku sih Safawi Rashid akan tetap di Johor Darul Ta'zim ya. Mungkin nunggu 1 musim lagi atau apa untuk mendapatkan kesempatan bermain ya. Karena sekali lagi ya, kalau misalnya Safawi Rashid ya hanya disimpan menjadi bangku simpanan, itu takutnya gitu memang sentuhan magisnya akan hilang gitu, berkurang lah ya. Tapi memang berat juga ya di JDT ya untuk bersaing dengan Arif Aiman yang memang sedang berada di peak performance-nya gitu. Ya kita tunggu saja nanti keputusannya soal Safawi Rashid. Nah, kalau soal Safawi Rashid yang kemungkinan sih lebih banyak memang akan terus lah ya di JDT. Nah, bagaimana dengan Guillermo de Paula? Ini Guillermo de Paula ini cukup ramai diperbincangkan juga karena semalam ketika melawan Persisolo, ketika melakukan sepakan penalti tak masuk. Ini aku ada berita dari harimalaya.com. Kemana destinasi Guillermo de Paula musim depan ya? Tanda tanya. Saingan Liga Malaysia bakal melabuhkan dirinya tidak lagi dengan ketika ini hanya tinggal 4 pasukan, Johor Darul Ta'zim, Selangor, Sabah FC dan juga Terengganu FC yang masih bersaing dalam kejuaraan Piala Malaysia. Bagi pasukan lain yang sudah menamatkan saingan liga mereka untuk musim ini, kebanyakan mereka sudah pun mulai membuat perancangan awal untuk menghadapi musim depan dengan paling ditunggu-tunggu peminat sudah semestinya perpindahan pemain. Ketika ini sudah banyak kabar angin atau berita mengenai perpindahan pemain sedang rancak diperkatakan di media sosial. Di sebalik kemeriahan kabar angin mengenai perpindahan pemain-pemain, ada satu nama yang agak tenggelam sebelum ini kembali menjadi sebutan, timbul berikutan aksinya dalam perlawanan persahabatan antara JDT dan klub dari Liga 1 yaitu Persis Solo, Guillermo de Paula ya. Karena ini soal penaltinya ya. Beliau yang masuk pada tidak dapat dinafikan musim ini bukan musim terbaik buat pemain naturalisasi negara apabila beliau sering memanaskan bangku simpanan dan hanya mendapat peluang beraksi di saingan Liga Perdana bersama JDT 2. Nah, bagaimanapun kini timbul persoalan kemanakah destinasi de Paula pada musim hadapan, karena berdasarkan semakan di Transfermarkt, kontraknya bersama JDT akan tamat pada ujung bulan November ini ya. Dengan usia yang 36 tahun, tampaknya sukar untuk melihat mana-mana pasukan mau mendapatkan hematnya pada musim depan. Malah JDT masih belum memutuskan ya sama ada mau untuk mengangkat pemain itu atau tidak. Jadi gini ya. Ya ini kan JDT memang sudah kalau musim Beksen da Silva ya itu kemungkinan sih diperpanjang ya, karena kan sudah di-announce juga akan diperpanjang oleh JDT gitu. Nah, kalau de Paula juga bertahan di situ untuk menggantikan Beksen ini agak berat ya, karena Beksen pencetak jaringan terbanyak ya di JDT sepanjang masa. Nah, ini menarik ya karena diberitakan katanya akan diperpanjang semua untuk player tempatan dan player import, tapi kontrak de Paula kalau mengacu pada Transfermarkt ini akan berakhir di bulan November. Ya, kita tunggu saja nanti de Paula apakah pindah atau dipinjamkan. Ya berarti kalau dipinjamkan kan berarti perpanjang kontrak baru dipinjamkan. Model kayak player macam yang dulu pemain Kedah ya, yang di India, aduh lupa ya pemain terkenal banget, lupa ya, mungkin orang, aduh aku sering sebut itu pemainnya siapa namanya, ya maksudnya Markdown ya, aduh lupa coy ya, Liridon Krasniki maksud aku. Nah itu kan juga dipinjamkan, itu adalah pemain dari Johor Darul Ta'zim ya. Kita tunggu saja nanti di Paula karena memang kurang memuaskan ini player. Nah selanjutnya ini kalau dari makanbola.com, 2 pemain JDT bakal perkuat Sri Pahang. Nah yang dimaksud itu adalah Izham Tarmizi Roslan dan juga Saswan Andik Ishak yang dikaitkan dengan Sri Pahang. Nah kita tunggu saja apakah memang itu akan berlaku perpindahannya, ini menarik.
Dan yang menarik ini ada artikel dari harimaumalaya.com ya, Selangor FC mungkin akan jadi penghalang buat Sabah FC untuk Piala SC. Ya nampaknya ini di era Tan Chen Ho apa yang dipertontonkan Selangor memang luar biasa ya, dalam artian belum pernah tewas ya kalau aku tak silap nih selama dipegang Tan Chen Ho. Dan momentum ini ada di Selangor karena sudah sampai ke fase semifinal dan akan bertemu dengan Terengganu ya. Dan Terengganu sedang on fire juga dalam winning streak ya. Tapi ada sedikit masalah Terengganu ya soal isu Nafusizhen yang merasa diperlakukan tidak hormat oleh manajemen ya. Walaupun memang udah ada juga berita yang mengatakan untuk bersabar ya untuk para penyokong Terengganu gitu. Nah ini menarik karena Selangor memang sedang on fire juga. TFC juga sedang on fire ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, aku lebih mengunggulkan Terengganu untuk lolos ke final dan kemungkinan akan bertemu dengan Johor Darul Takzim. Nah itu sedikit ulasan dari jalan-jalan sepak bola malam ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Masih ada beberapa hari atau beberapa minggu ya sebelum nantinya lebih fokus ke persiapan jelang liga musim depan yang tentu saja dengan aturan yang sangat sama sekali berbeda dibandingkan musim ini ya, dengan jumlah yang berbeda. Nah itu akan lebih menarik dan tentu perpindahan pemain yang selalu menarik ya. Di JDT walaupun sudah umumkan playernya akan dipertahankan entah itu tempatan dan senior, tapi boleh jadi akan dipinjamkan, itu boleh jadi ya statusnya pemain JDT dipinjamkan ke klub lain-lain. Ya kita tunggu saja nanti seperti apa aktualnya. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.